Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novianti Putri Ramadhani. Aku adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor NIM 220801575. Hari ini aku akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah psikologi dakwah. Nah, hari ini aku akan membawakan materi tentang perbedaan komunikasi massa dan komunikasi interpersonal dan umpan balik yang mempengaruhi komunikasi tersebut gitu. Nah, setiap hari kita tuh pasti berkomunikasi entah dengan keluarga, entah dengan teman, rekan atau siapapun gitu. Dan cara kita berkomunikasi itu melalui cara yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita lagi di satu ruangan sama lawan bicara kita, pastinya kita akan berbicara secara langsung. Tapi kalau kita lagi berjarak atau misalnya mungkin kita lagi di rumah dan lawan bicara kita ada di rumahnya juga, maka pasti pembicaraan atau komunikasi kita akan dilakukan melalui media sosial gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya cara berkomunikasi kita itu pasti berbeda-beda di setiap kondisi atau situasi. Nah, maka dari itu para ahli komunikasi menyatakan bahwa perbedaan mendasar dari komunikasi yang kita lakukan sehari-hari itu ada dua, yaitu komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Yang pertama, mari kita bahas tentang komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu apa sih? Nah, komunikasi massa itu adalah komunikasi yang pesannya itu disampaikan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, film ataupun platform digital. Nah, menurut Elizabeth Noel Newman, komunikasi massa itu memiliki 4 ciri utama. Yang pertama itu bersifat tidak langsung. Jadi, pesan yang disampaikan itu diberikan melalui media massa dan tidak diberikan secara langsung. Contohnya, misalnya saat kita menonton sebuah berita di televisi. Nah, pesan yang disampaikan oleh pembawa berita itu ya melalui televisi. Kita tidak bertemu secara langsung dengan pembawa berita itu gitu. Jadi maka dari itu ciri utama yang pertama adalah tidak langsung. Nah, yang kedua itu tidak bersifat dua arah atau satu arah. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi komunikator menyampaikan pesan dan audiens menerima pesan. Jadi sebagai pembawa acara memberikan kita pesan dan kita sebagai audiens hanya bisa menerimanya tanpa bisa mengkritik atau menghentikan pembawa berita untuk berbicara. Jadi maksudnya adalah berkomunikasi satu arah itu komunikator itu bisa menyampaikan pesan dan kita sebagai audiens hanya bisa menerima gitu. Jadi kita tidak bisa meminta komunikator ini untuk merespon kita atau seperti kita pada umumnya berbicara secara langsung gitu. Kalau misalnya melalui media massa, ya kita tidak bisa menghentikan pesan yang disampaikan gitu. Ketiga, bersifat terbuka. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah kita tuh nggak tahu pesannya itu disampaikan kepada siapa. Jadi pesan yang disampaikannya itu luas dan anonim. Jadi yang menerima pesan itu bukan cuma kita, tapi banyak orang dan kita nggak tahu sebenarnya siapa aja yang menerima pesan itu. Jadi pesan yang diberikan itu untuk umum, bukan secara khusus untuk kita gitu. Nah, yang keempat yaitu keterbatasan dalam umpan balik. Jadi, umpan balik itu tidak terjadi secara langsung atau bisa disebut juga dengan delay feedback atau umpan balik yang tertunda. Jadi, kalau misalnya kita menonton sebuah channel berita di televisi, terus kita mendengar si pembawa berita ini memberikan pesan, kita tuh nggak jadi si pembawa berita ini tuh nggak bisa menerima pesan secara langsung, tapi bisa menerima atau bisa mendapatkan feedback dari kita sebagai pembaca atau penonton itu terlambat atau tertunda. Misalnya kita memberikan lewat komentar atau memberikan lewat surat. Nah, itu pun nggak bisa langsung dibales. Bisa jadi pesan itu tidak secara cepat gitu mendapatkan umpan balik. Maka dari itu ciri utama yang keempat itu yaitu umpan baliknya tidak terjadi secara seketika atau secara cepat gitu. Jadi kita tidak bisa meminta si pembawa acara itu atau pembawa berita itu untuk secara langsung merespon kita ketika kita tidak mengetahui apa isi pesan itu gitu.
Nah, maka dari itu, komunikasi massa itu sangat berbeda sama komunikasi interpersonal. Dari pengertian komunikasi interpersonal aja kita bisa tahu. Nah, jadi komunikasi interpersonal itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih. Biasanya dia tuh dilakukan secara langsung ya, dan itu tuh bisa melalui diskusi kecil atau tatap muka atau dialog secara langsung gitu. Nah, berbanding terbalik banget sama komunikasi massa. Kalau komunikasi interpersonal itu dia memiliki beberapa keunggulan yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu bersifat langsung. Jadi komunikasi itu dilakukan secara langsung, kayak dialog secara langsung, dimana kita tuh bisa lihat ekspresi wajah, mimik wajah, intonasi suara, gestur tubuh. Jadi saat kita mendengar pesan itu, komunikasi itu akan berjalan lebih efektif, karena kita tuh bisa tahu ketika dia menyampaikan pesan, ekspresinya tuh kayak gimana, gestur tubuhnya gimana, intonasi suaranya gimana gitu. Jadi itu tuh membantu kita untuk lebih mengerti komunikasi itu arahnya kemana, dan juga itu tuh bisa memperkuat hubungan psikologis kita dan lawan bicara kita. Kedua, itu keunggulan dari hubungan interpersonal itu atau komunikasi interpersonal itu adalah bersifat dua arah. Jadi umpan baliknya itu terjadi secara cepat dan spontan. Beda banget sama komunikasi massa yang dia tuh mendapatkan feedback atau umpan baliknya itu delay atau tertunda. Nah, sedangkan kalau komunikasi interpersonal itu respon atau umpan balik itu bisa terjadi secara langsung, karena kita bertemu secara langsung. Jadi ketika lawan bicara nggak paham sama apa yang kita omongin, dia tuh bisa langsung bertanya secara langsung, jadi maksudnya gimana. Dan kalaupun kita masih nggak paham atau kita masih ngerasa ada yang nggak ngerti, kita tuh juga bisa langsung nanya sama lawan bicara kita gitu. Jadi kita tuh bisa mengendalikan pembicaraan gitu. Dan yang ketiga, komunikasi interpersonal itu menggunakan alat indera yang banyak, yaitu saat kita berkomunikasi secara langsung, indera-indera kita tuh kayak mata, kayak telinga, gestur tangan, atau semua indera kita tuh bekerja. Jadi kita tuh bisa merespon pesan itu tuh dari indera kita mendengar, kita melihat, kita berusaha untuk mendengar ceritanya, melihat gestur tubuhnya. Nah, makanya komunikasi interpersonal itu lebih efektif dan lebih kaya akan manfaat dibandingkan komunikasi massa. Tapi bukan berarti komunikasi massa juga nggak punya manfaat. Sebenarnya mereka sama-sama dua komunikasi ini sama-sama memiliki manfaat, tapi tentunya manfaat yang berbeda-beda, nggak sama. Nah, dari perbedaan yang kita bahas tadi antara sistem komunikasi massa dan sistem komunikasi interpersonal, itu tuh menjadikan komunikasi massa itu memiliki karakteristik yang khas gitu dibandingkan komunikasi interpersonal, terutama dalam hal pengandalan arus informasi, umpan balik, dan juga stimulasi alat indera gitu. Kalau dalam pengendalian arus informasi gitu, kita bisa tahu kalau komunikasi media massa itu mereka tuh tidak bisa dilakukan karena ya tentunya mereka itu tidak berkomunikasi secara langsung. Jadi arus informasinya pun kita tidak bisa mengatur sesuai keinginan kita gitu ya. Contohnya mungkin kayak kalau kita nonton TV, kita nggak bisa, kalau kita nggak suka sama topik pembicaraannya, kita nggak bisa meminta pembawa berita itu untuk memberhentikan cerita atau memberhentikan beritanya. Sedangkan kalau komunikasi interpersonal itu harus informasi lebih terarah seperti yang kita kehendaki. Kalau kita nggak suka topik pembicaraannya, kita bisa menghentikan lawan bicara kita untuk membicarakan hal itu, atau kita bisa menginterupsi atau mengganti topik sesuai keinginan kita. Umpan balik dari komunikasi interpersonal dan komunikasi massa juga sangat berbeda ya. Kalau komunikasi interpersonal mungkin respon atau umpan balik yang diterima itu tidak terbatas. Kayak misalnya sebagai contoh, kalau kita ngobrol sama orang, nah kita bisa melihat semua gestur, semua intonasi, semua postur, yaitu umpan balik yang kita terima dari apa yang kita ceritakan atau apa gitu. Jadi bisa diterima sama semua alat indera kita. Nah, sedangkan kalau umpan balik dari komunikasi massa itu tuh sangat terbatas gitu. Mungkin ibaratnya zero feedback, jadi nggak ada feedbacknya gitu.
mungkin kalaupun bisa memberikan feedback itu tuh terbatas, nggak secara langsung kayak mungkin yang tadi dijelasin lewat komentar virtual, dan itu pun belum tentu bakal dibalas atau bakal dibaca. Jadi kayak mungkin kalau sebagai sedikit contoh ya, kayak misalnya wartawan itu tuh gak akan tahu reaksi pembacanya ketika dia baca berita itu. Ketika si pembaca ini ngebaca sebuah berita, dia gak akan tahu reaksi dari pembacanya sampai si pembaca ini benar-benar menyampaikan hal-hal itu melalui komentar atau apapun gitu. Jadi umpan baliknya atau feedbacknya itu juga sangat berbeda. Makanya itu yang menjadikan komunikasi massa itu memiliki karakteristik yang khas. Selanjutnya ada stimulasi alat indera. Jadi kita bisa banget lihat perbedaan komunikasi interpersonal dan komunikasi media massa melalui alat indera gitu. Kalau misalnya komunikasi interpersonal, mungkin umpan balik yang didapatkan itu bisa diterima dari stimulus alat indera, mungkin kayak pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, dan perasa. Jadi feedback atau umpan balik yang kita terima itu ya dari alat indera yang kita pakai. Nah, sedangkan kalau media massa itu ya mereka tergantung dari media yang dipakai gitu. Entah media massanya apa yang dipakai, dan itu yang bisa menjadi perbedaan yang cukup jauh gitu. Kalau misalnya kita ngobrol secara langsung, kita bisa lihat gestur, kita bisa lihat intonasi dan segala macam. Tapi kalau dari media massa, ya kalau dari koran kita cuma bisa melihat gambarnya aja nih, gambar beritanya atau gambar pesannya atau apa. Nah, kalau dari radio kita bisa mendengar pesan dan beritanya gitu. Nah, kalau dari televisi kita bisa menonton dan juga mendengar. Jadi beda banget kan antara stimulasi alat indera dari komunikasi interpersonal dan komunikasi media massa gitu. Nah, itu sih sebenarnya perbedaan yang cukup signifikan antara sistem komunikasi interpersonal dan sistem komunikasi media massa. Jadi kalau media massa itu tergantung media massanya, kalau komunikasi interpersonal itu tergantung lawan bicara kita, gestur, dan intinya kayak stimulus dari alat indera dari si lawan bicara kita gitu. Dan mungkin cukup sekian aja materi dari yang aku sampaikan. Terima kasih banyak banget atas kesempatannya, karena saya udah dikasih kesempatan untuk menjelaskan terkait materi yang sangat menarik ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.